Oke, jadi Bapak Ibu, terima kasih telah datang memenuhi undangan. Undangannya Pak Pipit semua ya? Oke, alhamdulillah. Ini saya perwakilan dari perusahaan, kebetulan ditunjuk untuk mewakili, membantu sosialisasi di sini tentang salah satu peluang usaha yang bisa kita laksanakan khususnya di pandemi seperti sekarang ini. Dan alhamdulillah saya sudah buktikan sendiri kemarin dari Desember kita memperkenalkan produk ini ke teman-teman. Sampai sekarang alhamdulillah udah ya lumayan lah. Per bulan bisa dapat 10 sampai 15 juta hanya dengan jualan kosmetik, bahkan hanya lewat online, karena untuk pertemuan dan lain sebagainya belum bisa maksimal. Apalagi dengan adanya offline seperti ini, insya Allah nanti akan lebih mudah mengenalkan. Oke, perkenalan dulu Bapak Ibu. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Kehadiran jenengan pada hari ini itu bukan dipaksa. Ada yang dipaksa sini? Tidak ada ya. Kehadiran jenengan ini keputusan Anda sendiri. Semoga ya keputusan Anda hari ini itu bisa merubah masa depan Anda menjadi lebih baik lagi. Amin. Ya. Oke, next. Oke, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Eko Agus Suyanto. Saya join 12 Desember 2020, waktu tepat-tepatnya pandemi. Setelah itu pun juga Natal itu nggak boleh, tahun baruan nggak boleh, jadi harus tinggal di rumah terus. Tapi alhamdulillah dengan adanya orang disuruh tinggal di rumah, memaksimalkan potensi kita untuk jualan secara online itu ternyata bisa. Ya, jadi aktivitas yang biasanya dilakukan di luar, ternyata kita lakukan secara online malah meningkat. Jujur saya 1-2 tahun yang lalu memang sudah aktif juga berjualan online, baik dari segi kosmetik, kemudian lipstik dan lain sebagainya. Memang ada aturan pakai masker, lipstiknya turun, nggak ada yang beli lipstik lagi. Bedak-bedak juga turun karena nggak ada yang jagong, Mak. Di kampung itu nggak ada jagongan, bedak nggak laku, Bu. Akhirnya lama-kelamaan saya cari apa sebenarnya yang dicari di masa pandemi. Baju, celana, sepatu turun, sekolah-sekolah libur semuanya. Jadi ini masuk sekolah lagi aja bajunya pasti sesek-sesek. Mana bisa sesek kayak gini. Anak saya itu bajunya nggak muat semua, Pak. Harus beli baju baru. Nah, jadi akhirnya di masa pandemi ini, dan kita nggak tahu nanti sampai kapan, semoga segera berlalu, pola jualan via online itu sangat efektif diterapkan walaupun sudah kembali ke normal. Nah, bonus saya ini kemarin 9 November 93 jutaan, alhamdulillah saya ini cek tadi sudah 97 jutaan. Itu hanya saya, alhamdulillah istri saya sudah 15 jutaan, anak saya sudah 10.500-an. Ya walaupun tiga-tiganya saya yang kerjain. Artinya dia tak jaga reseller, istri saya rekrut reseller juga, anak saya juga ya baru kelas 1 SD yang kerjain bapaknya. Alhamdulillah resellernya sudah jalan. Alhamdulillah masalah Livia ini mungkin kecil, mungkin Bapak Ibu semuanya, tapi menurut saya yang hidup di kampung dengan kondisi pandemi yang luar biasa, alhamdulillah saya malah bisa beli motor, bisa beli laptop, bisa beli tanah. Alhamdulillah sekarang udah bisa bangun rumah. Wah, semoga apa yang akan saya sampaikan nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya, bisa dijalankan, dan saya yakin, monggo yang baru datang, dan saya yakin ini cara produknya, kemudian cara jualannya juga sangat mudah, bisa benar-benar menerapkan, tentunya bisa ditiru karena nggak jelimet dan nggak susah. Oke, next. Oke, kalau kita bicara pandemi nggak akan ada habisnya, maka kita harus menyikapinya. Kalau tidak pandemi, ada yang mengatakan itu kesulitan, ya kan? Tapi kalau kita bisa sedikit merubah, membuatnya menjadi sebuah kesempatan. Ada banjir itu karena orang kreatif, dia membuat getek yang nyeberangan orang motor di seberangnya itu tadi ya, bayar 20.000. Dan sehari nyeberangin 10 kan lumayan. Bahkan doanya orang seperti ini, semoga cepat banjir terus. Karena dia tahu kesempatan di balik musibah itu. Tapi yang lainnya doanya juga nggak gitu loh. Artinya apa? Semua kesulitan itu pasti ada manfaat yang bisa kita masuk di dalamnya. Itu bisa dapat input dari orang lain, bisa kita cari tahu informasinya. Dan kebetulan alhamdulillah hari ini semoga nanti apa yang saya ulas di sini bisa menginspirasi dengan semuanya. Next.
kejadian itu semuanya netral sampai kita mau maknainya, termasuk sampai datang ke sini ada yang diundang nggak datang, ada yang dari Mojokerto aja tadi datang. Artinya apa? Memang dia ingin ada kemauan yang keras. Dan Allah sendiri kalau ada orang kok mau ada kemauannya keras, nggak mungkin setega itu dibiarkan. Ya nggak, kita udah kerja mati-matian, udah dibaji-baji yang bodoh. Satu saat pasti ada orang yang lihat, oh ada yang sifatnya memberi. Percayalah, orang nggak lihat tapi Allah maha melihat ya. Next. Nah, sudahkah punya penghasilan pasif? Artinya gini Bapak Ibu. Di sini saya kenalkan ada sistem reseller, sehingga kalau jenengan sudah punya reseller dan resellernya jualan, resellernya bisa merekrut reseller juga. Artinya kita bisa mendapat penghasilan itu pasif. Pasif artinya kita sudah nggak jualan, tapi reseller kita sudah jualan di lapangan, kita masih dapat komisi. Alhamdulillah saya kesini tadi sore sampai sini sekitar jam 9-an. Tadi pagi saya cek komisi saya hari ini udah 200.000. Padahal saya nggak daftarin orang, saya nggak jualan produk ke orang, tapi teman-teman di lapangan sudah pagi-pagi udah pada jualan. Nah, sistem seperti ini hanya bisa kita temukan di network marketing atau penjualan langsung. Perusahaan langsung, kita langsung beli dari perusahaan, kita langsung bisa jualan ke konsumen. Kalau kita ngikutin sistemnya yang konvensional, bisa dapat untung, tapi kalau sampai pengen dapat murah, harus belinya satu kontainer, harus belinya satu dus, kan gitu. Nggak bisa beli sedikit dengan harga murah. Orang beli mie instan satu biji dengan satu kardus harganya beda, gitu. Sampai beli satu kontainer dengan satu kardus juga beda. Nah, di perusahaan langsung itu sampai mau beli satu box atau 10 box harganya murahnya sama. Apa yang sudah Anda lakukan? Nah, walaupun Anda sudah punya pekerjaan sekarang, saran saya punyalah pekerjaan sampingan. Saya dulu juga pekerjaan sampingan Bapak Ibu jualan sabun, karena profesi saya dulu awal guru agama 10 tahun. Tapi karena penghasilannya alhamdulillah semakin lama semakin meningkat, terpaksa saya harus meningkatkan pekerjaan saya. Kalau waktunya saya nggak bisa bagi lagi. Saya berangkat jam 6:30 harus sampai sekolah, pulang jam 2. Belum lagi nanti kalau di rumah harus ada kerjaan lembur. Itu aja kalau di kampung gajinya 150.000 sebulan. Jangan sabar betul. Harus punya pekerjaan sampingan. Mas aja kok boleh duit ya. Awalnya saya juga harus ikhlas beramal Bu. Lama-lama istri juga perlu diperhatikan. Anak juga butuh makan, butuh sekolah. Artinya kita harus punya penghasilan tambahan yang kita nggak tahu nih dari penghasilan tambahan 1, 2, 3 ini mana yang akan menghasilkan. Oke? Jika Anda tidak bisa menghasilkan uang saat Anda tidur, maka Anda akan dipaksa bekerja seumur hidup. Artinya apa? Anda harus punya pekerjaan-pekerjaan yang bisa diresellerkan kepada orang lain, sehingga orang-orang itu ketika jualan itu agen Anda itu. Paham maksud saya ya? Karena kalau kita jualan sendiri, maksimal kita bisa jualan berapa nih? Ya kan? Kalau kita nggak jualan kan selesai nih, nggak dapat penghasilan. Tapi kalau kita punya reseller, reseller kita jualan, kita masih bisa dapat keuntungan. Insya Allah reseller ini nggak jualan, ada reseller lain yang aktif. Karena kita nggak bisa maksa juga. Kamu pokoknya sehari harus bisa jualan 10. Iya kalau bisa, kalau nggak gimana? Kan gitu. Maka reseller kita jangan hanya cuma satu. Apalagi kita nggak punya reseller, ya selesai. Kan gitu. Anda punya baju, bisnis baju misalnya, usahakan bikin pola caranya supaya punya reseller. Misalnya nih, beli 10 baju harganya dipotong sekian. Kan reseller semangat nih, ya nggak? Tapi kalau resellernya nggak bisa jualan, Anda jualan terus, Anda nggak punya tim, capek lama-lama. Oke, ini sama itu jualan. Oke. Ini contoh-contoh yang penghasilannya udah di atas 100 jutaan. Ini namanya Bu Siska, ini stokisnya Medan. Enaknya di Livia ini Bu, sabun ini. Ketika saya punya teman di Medan atau saya punya kenalan di Facebook ternyata rumahnya Medan, maka sabunnya itu tidak dikirim dari sini. Saya tinggal hubungi stokis yang ada di sana. Barang akan dikirim dari stokis ke rumahnya dia. Paling ongkirnya cuma 8.000. Kita dapat keuntungan 50.000 kalau bisa jual 1 box. Loh Mas, aku berarti yang ngomong nggak beli barang nggak apa-apa, sampai posting aja. Kalau ada yang beli tinggal dikirim, orang yang bayar ke sampean, karena sampean sudah agen, sampai beli ke stokis, nanti sudah bisa dapat komisi 50.000 per bulan. Kalau nggak laku gimana Mas? Ya kalau nggak laku ya udah nggak apa-apa, kan kita nggak ada keluar produk, ya nggak? Ini Bu
bagaimana cara memilih bisnis? Ini saya umumkan di depan dulu. Jadi kita bisa bandingkan nanti kalau sampai mau memilih. Satu, sampai bisa pilih market dulu. Pilihannya dua. Sampai kalau mau jualan produk, saya tanya dulu nih. Cari produk dulu yang bagus, baru cari pembeli. Atau cari tahu dulu pembeli pengennya apa, baru sampai cari produk. Cari pembeli dulu atau cari produk dulu? Sama seperti memilih bisnis secara online yang saya bilang tadi. Sampai harus tahu dulu pekatnya. Orang pas online ini yang paling diburu, paling sering dibeli apa di masa sekarang? Kalau offline sampai harus membaca lingkungan sekitar. Kalau online kita harus general ya, secara umum orang Indonesia, orang Jawa Timur, orang Surabaya ini produk apa? Karena kalau kita jualannya gaduh-gaduh, mohon maaf, bingung nanti pembeli. Hari ini sampai posting baju, besok posting sabun, besok lagi posting sepatu. Di sini kebetulan apa sih kan ini? Di online nggak bisa kayak offline bu. Kalau di offline kami punya toko gede apa ini nggak masalah. Kalau di online baju ini mendino gonta ganti, nggak bakalan posting nggak ngerti loh. Aku melu atanya malah ikut dodolan sabun, mau melu sabun atanya ikut dodolan sepatu, kan gitu. Oke, next pilih market dulu, baru kita cari produk yang dibutuhkan. Baru next setelah produknya ketemu, perusahaan mana yang paling murah, yang paling bagus, baru dicari. Barulah nanti kita pilih mentor, pilih tim yang bisa membantu saya untuk mengerjakan ini siapa. Advertising itu kita kira simpel sepele, tapi kalau ada masalah harus ada yang diajak konsultasi bu. Kalau nggak ada pusing, ya kan? Oke, next perhatikan dulu ini bu. Ini kalau offline jujur kita mau bikin buklet kita tanyain satu-satu agak susah. Tapi dengan adanya media online kita bisa cari tahu orang-orang online, terutama anak muda. Usia 13 sampai 17 tahun itu yang online sekitar 57%. Mungkin ini anak-anak kita atau ya, kita usianya segini. 18 sampai 24 yang paling tinggi itu usia 25 sampai 34 dan perempuan. Kalau kita mau jualan sesuatu, pastikan kita tembak langsung yang terbagus. Jangan ini juga dijuali, itu juga dijuali. Tadi saya bilang fokus. Nah, kita lihat sekarang usia 25 sampai 34. Terus kebanyakan adalah perempuan, mereka butuh apa? Kan gitu. Karena saya kalau bapak-bapak ini kalau mau saya serang agak repot. Bapak-bapak itu baju partai, baju sisa dari toko itu nggak masalah. Saya bingung malah ibu baju setahun kok gak ganti topak takut kok ya sih beli ya pak. Ibu, artinya kalau sampai mau jualan baju yang diserang ibunya, jangan bapak-bapaknya. Bapak-bapak nggak efek. Sepatunya jebol sudah listrik, polisi ibu paling ibu karena ya menurut saya bapak-bapak kan di sepatu jebol nggak masalah kok. Kaos pakai kaos partai gonta ganti begitu kan masalah. Mau makan di warung pakai kaos apa pupuk apa itu nggak masalah. Kalau ibu tuh pak nggak berani. Ya artinya apa? Market ini bagus. Kedua usia 25 sampai 34 tahun itu potensi mereka punya duit. Ini agak gede nih 18 sampai 24 tapi biasanya ini masih sekolah masih kuliah. So mama punya penghasilan juga belum banyak. Biasanya untuk kebutuhan seneng-seneng diri, untuk HP-nya, kredit motor dan sebagainya. Belum mikir untuk bisnis, belum mikir untuk cari produk yang dijual lagi. Nah pas di sini itu potensial sekali. Makanya kenapa saya cari produk sabun, serum, itu kebutuhan mereka di usia segini. Ini data saya ambil dari Buzzfeed. Ya anak-anak muda mungkin sudah tahu lah. Ini media untuk sering bikin survei tentang itu. Next. Bisnis apa yang bagus di masa pandemi? Ini beberapa indikator kalau saya menjalankan yang saya alami. Ya, saya kebetulan jalan beberapa bisnis yang dua konvensional, yang ini sistemnya network yang sabun. Nah, satu bisnis produk. Kalau di pandemi di era seperti ini jangan bisnis jasa dulu, saran saya sih. Kalau memang belum punya bisnis sampingan, tapi kalau bisnis Anda memang itu ya nggak masalah. Tinggal dioptimalisasi dengan media online. Kan gitu. Yang kedua jangan produk sendiri. Kenapa? Jenengan kalau punya produk sendiri, misalnya makanan, sampai masaknya, bumbunya, menyidangkannya, itu sehari kita punya waktu sekitar misalnya 10 jam. Sampai mau belanja, masak, sampai menyajikan itu butuh waktu berapa jam? Ada 5 jam. Berarti tinggal waktu kita tinggal 5 jam untuk promosi. Padahal yang capek itu sebenarnya nggak masaknya bu. Promosinya ini agak susah. Kalau masak sekali kita sudah tahu menemukan caranya, sudah selesai. Kenapa saya bilang jalan produk sendiri? Karena sampai punya 10 jam untuk promosi produk. Kalau usah mikir produk. Kayak Livia ini, pipohnya sudah ada, izinnya sudah lengkap,
testingnya sudah oke, jadi sampai punya waktu 10 jam full untuk promosi aja. Itu lebih powerful. Berbeda kalau sampai harus mikir produknya apa, terus gorengnya gimana, packagingnya gimana, sisanya baru promosi. Menurut saya promosi itu kalau kita sendirian promosi dengan kita 5 karyawan untuk promosi, gregetnya beda, ya nggak? Biasanya owner-owner itu yang promosi ya ownernya, karyawan juga masak baik. Karena promosi itu produknya dewe, ngomsetnya kan bosnya tidak ada kemana. Ya, beda dengan sistem penjualan langsung seperti ini, sampai fokus, sampai yang ada closing, langsung masuk ke sampai sendiri. Perusahaan sudah punya hitungan, mereka sudah punya komisi sendiri, ya, sudah punya keuntungan sendiri dari tiap produk yang ada. Biaya operasional rendah, artinya nih, sampai cuma butuh foto, sampai tinggal posting, sampai cuma bisa dikirim di WA, penjelasannya sudah ada, skrip-skrip biasanya di grup itu banyak. Operasionalnya rendah, nggak usah wirawiri, gotong meja, gotong koper dan lain sebagainya. Ringan diongkir, karena kita berbasisnya kalau bisa di online kan juga. Cari produk yang memang ongkirnya gampang. Saya nggak menjadikan produk lain, saya pernah jualan juga dan juga member itu produk air. Sekali ini Refactus itu lumayan, bisa 8 kilo sampai 7 kilo. Satu dus untungnya 50.000, saya kirim dari Ngawi ke Surabaya itu habisnya 50. Malah rugi 5.000. Apa hasilnya mas? Bagus bisnisnya, cuman kalau orientasinya mau dikirim-kirim, cari produk yang ringan. Tapi kalau sampean memang punya tempat lokasi dan pasarnya hanya di sekitaran situ, nggak masalah, silakan jalan. Jadi kirim dewe. Tapi kalau ada yang order di Semarang, ada yang di sana, repot. Di sana pun kalau 1 kilo, dus itu 15 kilo ya, tapi nggak mau kirim. Oke, lanjut dibeli dalam mingguan atau bulanan. Sabun ini Bu, itu kalau orang sudah cocok dengan sabunnya, ibu-ibu lah, kalau sudah cocok dengan satu kosmetik tertentu, habis beli lagi nggak? Beli lagi kalau sudah cocok. Artinya sabun seperti ini cepat habis. Ini dalam 1 bulan biasanya habis. Ada yang satu hari habis, ada yang awet banget Bu, cici ini sampai sebulan. Bu, gosok asap, telur bila lagi digunakan. Maneman jadi 20 itu. Karena 20 itu ada yang bilang murah, ada yang bilang mahal Pak. Kita nggak bisa maksa orang itu tuntai, ya enggak, dia pengen ngirit. Tapi orang yang sudah tahu, 20.000, aku biasanya yang 40 dosen, bisa tuntai. Cari produk yang bisa dibeli ulang dalam rangka waktu mingguan bahkan bulanan. Jangan orang beli sekali kemudian 1 tahun nggak beli lagi. Misal beli motor, karena 100 motor sih, oke bagus untungnya gede, baru beli nggak mungkin sih untuk menang mau ini. Belum tentu bulan depan ya lunas. Jualan misalnya cincin, sekali beli, dia beli lagi paling kemungkinannya kecil. Perhatikan ini ya, nyuruh orang beli ulang itu lebih mudah daripada cari pelanggan baru untuk beli. Paham maksudnya? Orang kalau sudah pernah beli dan cocok suruh beli lagi itu lebih gampang, nggak usah mikir. Tapi kalau sampai mau cari pelanggan baru untuk nyoba, butuh energi 3 kali lebih berat daripada nyuruh orang yang sudah pakai untuk beli lagi. Makanya cari barang yang memang bagus sehingga dia akan beli ulang. Nah ketika dia beli ulang sampai dapat berusaha. Nah itu keuntungannya tinggi, 250.000 sampai dapat untung 50.000. Gede atau gede? Gede. Saya pernah jualan 250 untungnya 10.000, 20.000. Dan ini kalau kasih tahu loh, cuma WA story cuma post-postnya ada yang jual langsung dikirim dari, kalau sampai nggak punya produk bisa hubungi Pak Wipit, ini dikirim sama Wipit. Bonusnya tetap sampean dari potong sama Wipit. Oke. Perusahaannya bersistem, artinya kalau sampean jualan memang dibayar, nggak ada yang nahan, duitnya nggak dikumpulin sama agennya. Ini agennya lah, agennya lain. Otomatis sampean jual ada pin diaktifkan, tik langsung masuk rekening besoknya. Itu bersistem. Kedua, bisa rekrut reseller. Kelemahan kita selama ini kalau jualan ya jualan saja, nggak bisa rekrut reseller. Atau biasanya sampai reseller nggak bisa rekrut reseller ya. Selesai, cuma betul kok, dan bisa kurang. Si untung sing rekrut. Di sini sampai bisa rekrut reseller lagi, yang reseller bisa rekrut reseller lagi tanpa batas. Harganya sama. Siapa yang jualannya kencang, yang rekrutin resellernya kencang, dia komisinya gede. Alhamdulillah reseller saya sekarang sudah ada 5.000 lebih. Makanya per bulan, per hari bisa
stabil lah 200 sampai 500 ribu. Lumayan kalau di kampung saya itu sudah sama dengan tempat saya yang kayak gitu. Oke. Harus punya mentor, ini penting sekali. Kalau sampai jadi bisnis kok sendirian berat. Di sini ada Pak Ukin, apa-apa tengok Pak Ukin aman. Ya, kayak Jawa Pak Ukin tinggal tengok Pak. Ini dulu gampang boleh. Mau pertemuan, udah ngumpulin 10 orang, ngomong Pak Wiwit nanti akan dihadirkan di sini. Bisa saya, bisa Pak Pram, orang-orang yang memang sudah bisa di sini dan terbukti sudah berhasil. Next. Ini saya cek dari Shopee, Tokopedia, Bukalapak tahun 2020. Saya basicnya online, jadi kalau mau jalan di sini tak cek dulu. Produk penjualan paling kenceng waktu itu adalah serum nih, ada 11,8 juta orang yang beli di marketplace seperti ini. Padahal jauh marketplace itu yang jualan macam-macam. Ada yang produk abal-abal, ada yang produk ketoknya asli tapi palsu. Setelah beli, gak cocok menengahi, ketoknya bagus atau tuku meneh kayak itu bonus. Terus kita mau ikut jualan nggak bisa juga, karena yang jualan di sana itu ya pabrik ini sendiri jualan. Pabrik jualan sampai mau ikut jualan yang kalah juga pabrik. Ya kan? Kalau di sini pabrik gak ikut jualan. Pabrik hanya produksi produk dan bangun sistem. Yang jualan ya kita para agen dan resellernya. Gitu. Ada lagi lipstick maskara. Saya dulu jualan ini banyak yang tidak laku sekarang kayak lipstick ini arang-arang yang masker kan. Enggak se-ekstrim dulu yang tiap hari harus pakai maskara yang toner dan sebagainya. Ini pasarnya tadi usia 25 sampai 34 bagus pasarnya di sini. Next. Nah, ini saran saya, kenapa harus tidak hanya offline seperti ini, tapi online juga harus pelajari. Karena orang-orang membeli produk secara online sekarang sudah meningkat. 2017 itu hanya 6%, sekarang itu sudah hampir 32% produk-produk kosmetik dijual dengan cara online. Ada website, ada YouTube, ada Instagram, macam-macam banyak, ada marketplace. Kalau kita hanya sekedar menggunakan cara lama, contoh sampai punya toko, pasang pandu, hanya ditonton orang lewat, ya akan ketinggalan. Podo-podo buka usaha ini maksimalkan, pasang spanduk oke, pasang iklan oke, bikin akun medsos oke, nek longgar, wah akun gawe. Nah nanti bisa diskusi sama teman-teman yang lain. Biasanya closing sabun itu pakai apa mas? Kalau saya pakai YouTube sama pakai Facebook dan Instagram. Tapi yang paling banyak YouTube sebenarnya. Kalau yang lain itu hanya saya arahkan untuk nonton YouTube. Jadi posting di Instagram tuh bagus ini. Kan informasinya nggak detail tuh. Mas penjelasannya gimana? Tak kasih link, saya nonton di YouTube. Isinya YouTube apa mas? Ya, satu tentang penjelasan sabun. Saya bikin video di belakang rumah. Nanti saya bikin video. Dari itu ditonton ribuan orang yang nonton. 1000 orang nonton, masuk 10 yang YouTube kan banget. Ya nggak? Nonton toh, rapor kemudian. Oke, ini basicnya online. Kemudian bahan aktifnya mungkin kalau jenengan pernah beli sabun-sabun untuk muka, itu bahan aktifnya hanya 1 atau 2 saja. Misalnya bambu saja atau kolagen saja. Di sini ada 7 bahan yang saya paling senang sebenarnya kolagen sama spirulina. Itu dibutuhkan kulit terutama usia 30 ke atas. Itu biasanya produksi kolagen dalam tubuh berkurang. Makanya agak kering, isut dan itu. Tapi kalau dikasih spirulina ini bisa lebih kenyal lagi, bisa kenceng lagi, dan banyak produk-produk sejenis juga. Saya nggak bilang hanya sekedar itu, banyak. Bedanya di sini bahannya ada 7. Kalau yang lain biasanya hanya 1 atau 3 bahan saja. Next, ini serum. Awalnya ini keluar saya juga nggak begitu, serum itu apa gitu, enggak. Karena cowok kan nggak begitu paham ya. Saya kasih tahu istri, loh kok ngerti nggak? Aku senang serum, nggak ngerti jadi itu ya. Setelah saya jual ke teman-teman, setelah saya post di media sosial, ternyata kok peminatnya banyak banget. Saya baru tahu, oh ternyata memang di marketplace atau di media online itu memang serum kenceng. Saya tawarkan dulu satu serum ini, harganya 100.000. Kalau beli 3, isi 250.000, isinya 3. Kalau beli ulang yang kedua, nanti udah dapat bonus 50.000. Artinya modalnya cuma 20, jadi kan dapat 3. 20 kali 3 berapa? 70.000 kurang ya. Keuntungan langsungnya 30.000. Jualannya bisa langsung, bisa via online. Saya tawarkan waktu itu 100.000, ada yang bilang kok murah mas? Aku biasanya 150. Aku mikir, ini biro sendiri nggak paham ya. Tapi karena
sabunnya bagus, saya percaya serumnya bagus. Setelah saya jual, ternyata penjualannya melebihi sabun. Kenapa kok bisa melebihi? Sabun ini kadang-kadang sebulan nggak habis. Serum ini seminggu enggak, turun enggak. Dan ini bisa dimik. Kalau jenengan mau beli, aku beli satu box mas, biar jadi reseller kan gitu. Satu serum nanti bisa sabunnya 10, atau 2 serum sabunnya 5. Kalau di total masih 300.000 kalau sama jual. Nah ini keunggulan dari serum ini, malah mengandung 10 bahan aktif. Bahan-bahannya bisa dibaca, nanti ada kolagen, spirulina dan lain sebagainya. Oke, next. Ini contoh-contoh testimoni. Kalau sampai ingin tahu lebih detail, nanti bisa lihat di YouTube atau di website tentang testimoni atau sabun Livia. Itu banyak sekali. Dari jerawat banyak yang kempes, kemudian bintik-bintik merah hilang, yang usia di atas 40 biasanya flek hitam, biasanya dampak dari KB itu dampaknya biasanya ke flek hitam itu. Insya Allah bisa kulit matinya bisa berulang dan kulit barunya bisa menstimulus agar muncul. Kemudian kaki pecah-pecah itu insya Allah banyak juga yang sudah sembuh, saya juga membuktikan sendiri. Terus kalau bapak-bapak mungkin di tepinya atau selangkangan itu biasanya pakai sabun itu kan habis mandi masih licin. Kalau di sini langsung keset. Karena sabun nggak tahu, ini sabun muka memang beda dengan sabun badan. Makanya ada guyonan itu ya, sabun badan jangan pakai untuk wajah gitu. Sabun bokong jadi kayak rai, kan katanya guyon-guyonan gitu pak. Next. Ini kantornya di Ngabit Sleman, Yogyakarta. Kebetulan Pak Pipit ini juga membantu di pabriknya sana. Ini juga pabrik baru. Pabriknya sementara dulu di Sukoharjo, kemudian sekarang udah bikin pabrik sendiri. Insya Allah lebih aman kantornya. Nah, ini izinnya perusahaannya. Insya Allah ini izinnya ada surat izinnya, SIP-nya, kemudian anggota P2RI dan seterusnya. Insya Allah ini aman. BPOM-nya juga sudah lengkap. Next. Ini profil Pak Owner, Pak Wiwit. Ini beliau Jogja. Sebelum memulai ini beliau adalah penulis buku-buku tentang pemrograman. Jadi memang orang IT. Sehingga kalau Anda pernah join di bisnis yang bersistem digital, insya Allah aman karena beliau memang ahlinya langsung, alumni UGM. Dan kebetulan istri beliau seorang dokter, jadi tahu betul tentang produk-produk yang aman atau tidak untuk kita. Next. Nah, ini poinnya sebenarnya Bapak Ibu. Apakah Anda diajak jualan sabun? Saya nggak ngajak dengan jualan sabun. Apakah Anda diajak jualan serum? Enggak, saya nggak ngajak dengan jualan serum. Saya ngajak dengan semua, hanya dengan memakai produk sabun ini, kemudian mengenalkan ini agar orang mau pakai, sampai bisa dapat penghasilan puluhan bahkan ratusan juta dari mengenalkan produk. Loh, dekat betul nih mas, jualan boleh, tapi saya nggak ngajak jualan sabun. Saya ngajak dengan jadi resellernya kita aja. Nggak reseller tugasnya apa? Pertama jualan, setelah orang tahu manfaatnya suruh jadi reseller aja. Rugi kalau cuma sekedar beli saja. Ya, sampai senang sama produk tertentu mie instan misalnya. Kalau cuma pakai tok tahunan, tidak rugi, nggak untung-untung kan gitu. Tapi kalau jenengan memang merasa ini produknya bagus, saya suka nyoba sendiri dan rencananya mau pakai terus, dia mending jadi agennya, kan gitu ya. Oke, next. Ini bonus Livia, itu tadi bonus bonus ini orang Lampung. Ini Pak Sarip, ini juga apa yang kita. Ini sekarang udah 1 miliar lebih. Ini penghasilan per harinya. Beliau bisa 10 juta, 9 juta karena satu akun itu maksimal bisa sampai 3 juta. Kalau beliau punya 3 akun ya bisa 9 jutaan per hari. Ini real, orangnya masih hidup juga ada. Kalau saya per hari hanya 300, 500 seperti itu, belum banyak. Tapi ya alhamdulillah. Next. Terus keuntungan langsungnya gimana mas? Ini pembagiannya ya. Satu sabun ini harganya 250.000, isinya 16 Bapak Ibu. 16 ini kalau jenengan jual itu 20.000 semuanya jadinya 320. Artinya Anda punya keuntungan 70.000 dari setiap satu box ini. Nah, satu serum isinya 3, harganya 100.000. Kalau Anda bisa jual 3-3-nya, keuntungannya adalah 50.000 tiap box. Nah, kalau Anda sudah jadi reseller atau sudah jadi agennya, pembelian kedua nanti ini sudah 250.000 tapi dapat bonus 50.000 masuk rekening. Ngomong nggak dipotong langsung masuk ribet ya, biar harganya stabil semua 250.000. Bedanya kalau agen bonusnya masuk rekening, kalau konsumen biasa tetap 250.000.
karena baru beli pertama kali kan itu. Nah artinya kalau Anda jualan sabun untungnya 70 masih dapat cashback 50, untungnya 120. Produk 250 untungnya 120. Gede atau gede? Gede. Dan kita nggak ribet jualannya. Biasanya kita jualan produk 1 juta, untungnya berapa? 50 sampai 100 ribu itu jualnya setengah mati. Dan non sewu di masa pandemi apalagi via online, orang suruh transfer kok 500 ribu ke atas, berat. Betul apa betul? Maka dijawabin orang kenalkan produk bagus harganya berapa? 500 ribu, berat. Tapi ini 250 ribu, masih lumayan. Plus dibuka masih bisa diecer, masih bisa diecer. Jadi dalam cepet tag. Coba produk yang lain, satu isinya 3 misalnya, cincin ini 1 sewuan, ya lumayan. Hanya dapat 3 atau 2 misalnya. Kita alhamdulillah dapatnya 3. Ada yang 500 ribu cuma 1 produk, kecil. Jualannya lumayan. Kalau jual 2-3 orang sih oke. Tapi rencana kita kan jualnya sampai ratusan atau ribuan orang kan rencananya gitu. Nah bisa dengan 1 box langsung, bisa sampai campur, bisa dengan dipreteli cincin ini. Mulai segenap 16 dari member. Nah mulai. Oke, next. Nah ini sistem pembagian komisinya Bapak Ibu. Jadi jenengan kalau nanti punya reseller baru atau nyekonsolin orang sampai dapat 50 ribu masuk rekening, masuknya besoknya. Kalau sampai bisa daftarin lagi nanti sampai dapat 50 ribu lagi. Kemudian misalnya si Budi ini nyekonsolin si Dedi, dia yang dapat 50 ribu dia, sampai nggak dapat karena yang jualan dia. Oke, itu bonus pertama namanya bonus sponsor, ngajak orang, ngajak reseller, ngajak beli satu box. Bahasanya kita daftar jadi reseller atau jadi agen itu nggak bayar, beli 1 box udah jadi agen. Ya, gampang atau gampang? Gampang. Jadi kalau kamu jelasin bayar daftarannya sekian, nanti beli produk sekian, ribet, tunggu 1 box langsung member. Nah, daftaran itu gratis. Nah, ketika jenengan sudah punya reseller Budi, jenengan punya reseller Anita, jangan dapat member lagi, ya nggak bisa ditaruh di sini, harus di bawahnya mereka berdua. Sama kayak Pak Wipit misalnya, nah ini nggak bisa dapat jenengan atau kemarin sudah daftarin orang atau kemarin sudah daftarin orang. Ketika nanti dapat reseller baru ya pasti ditaruh di bawahnya sampean. Artinya apa? Ini saling membantu. Ya. Kemudian ketika nanti sebelah kiri ini ada member baru, sebelah kanan ada member baru lagi, atau jenengan produknya habis kemudian jenengan beli lagi 1 box, dan nanti akan punya ID baru di sini. Ketika ini sampai punya ID baru, sampai dapat bonus 50 ribu juga. Karena produknya habis kan beli lagi. Nah, ketika ada jenengan di sini, nanti ada bonus pasangan, ada Anita, ada Budi, sampai dapat bonus pasangan 20 ribu. Ketika jenengan sudah ada di sini dan di sana ada orang lagi, sampai dapat 20 ribu lagi. Terus ini misalnya si Budi, udah ada Anda, dia bisa daftarin si Dedi. Si Budi ini dapat 20 ribu. Jadi siapa yang kerja dia dapat 20 ribu yang kanan kiri. Yang bawah ini siapapun yang ngajak nggak penting. Bedanya yang ngajak dapat 50 gitu aja. Kalau nggak ngajak kok ada di saya loh, saya berarti tinggal cari pasangannya. Ya alhamdulillah dari member saya 5 ribuan itu hampir imbang. Di sini 2.700, di sini juga 2.700an. Dan itu udah nggak bisa di stop Bu. Udah jualan sendiri-sendiri lah, karena udah tahu produknya, udah tahu manfaatnya. Dan bonus pasangan ini sehari kalau terjadi pasangan maksimal 150 pasang atau 3 jutaan per hari. Kalau sampai bisa maksimal timnya sehari itu ada 150 kiri 150 kanan. Wah kemen mas, ya kalau member kita baru 10 ya susah ya. Tapi nih misalnya saya sehari 150 ribu, 150 orang mungkin terjadi kan gitu. Oke next.